Bab 127-129. Penyesalan sang presidir dingin. Luciana dengan percaya diri keluar dari mobil hitam yang ditumpanginya. Ia melihat banyak anggota Jalisco dan beberapa anggota The Devil yang sudah tewas mengenaskan di tanah. Saat mata semua orang teralihkan ke arah kedatangan Luciana, Oscar dengan cepat naik ke atas pohon mangga yang ada di sebelahnya. Kali ini kau tidak akan lepas lagi. Aku akan mengirimmu langsung ke alam baka. Oscar mengeluarkan senjata yang tadi dibawanya. Senjata yang dimaksud autor bukanlah senjata yang tadi diambilnya di ruang Gavin, melainkan senjata yang didapatkannya saat berada di Indonesia. Oscar menatap sumpit yang berbentuk tabung di genggamannya tersenyum menyeringai. Panjangnya kira-kira 0,5 meter dan diameter kurang dari 1 cm. Alih-alih menggunakan bambu sebagai anak sumpit itu, Oscar malah menggunakan jarum yang sudah dilumuri racun mematikan. Satu tiupan mampu melumpuhkan semua saraf-saraf di tubuh seseorang hingga membuat otaknya berhenti bekerja. Sumpit digunakan dengan cara ditiup. Kuat tidaknya napas penyumpit akan menentukan sejauh mana jarak anak sumpit dapat melesat ke sasarannya. Serang! Teriak Selena membuat beberapa anggota Jalisco yang memihak Selena langsung mendorong gerbang kediaman Arnold dengan kasar. Oscar memfokuskan pandangannya ke arah beberapa anggota Jalisco yang mulai masuk ke dalam halaman kediaman Arnold. Oscar memperkirakan total anggota Jalisco yang dibawa oleh Selena lebih dari 2.000 orang. Hingga Oscar harus menargetkan orang tertentu. Dor dor dor. Suara tembakan dan erangan kesakitan terdengar memilukan di telinga Oscar. Namun, anak itu tidak merasa iba sama sekali melihat bagaimana cara mereka mati. Kecuali anggota The Devil yang selama ini setia kepada kakeknya. Ia merasa marah melihat mereka tewas di tangan para bajingan itu. Oscar bisa melihat bagaimana ayahnya, kakeknya dan kedua pamannya menghabisi setiap orang yang berusaha menyerang mereka. Entah mengapa Oscar merasa senang melihat pemandangan seperti itu. Jika seperti ini, aku terlihat seperti psikopat yang bahagia melihat mangsanya tewas mengenaskan. Gumam Oscar sembari memperhatikan semuanya dari atas pohon. Saat Oscar ingin membidik ujung sumpit miliknya ke arah leher Selena, tiba-tiba terdengar suara beberapa helikopter yang berniat mendarat dari atas langit. Oscar memperkirakan kalau helikopter itu lebih dari 5. Beberapa puluh orang personel angkatan bersenjata Italia meluncur dari atas menggunakan tali. Mereka begitu lihai turun dari atas helikopter menggunakan tali. Dor dor dor. Angkat tangan dan letakkan senjata kalau. Teriak seorang pria yang membuat semua orang tiba-tiba merasa panik. Tidak terkecuali Gavin yang notabene-nya adalah seorang mafia. Kami tidak akan segan-segan melakukan kekerasan jika kalian tidak mendengarkan perintah. Timpalnya lagi membuat beberapa anggota Jalisco dan The Devil meletakkan senjata mereka. Mereka menatap takut melihat kedatangan kurang lebih 100 orang personel angkatan bersenjata. Mereka yakin pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Laporan kejadian ini ke pusat. Dan pastikan identitas semua mayat yang tewas di sini. Minta beberapa anggota forensik memeriksa semua jasad yang ada di sini. Ujar seorang pria yang autor yakini sebagai pemimpin dari beberapa personel angkatan bersenjata itu. Dari kejauhan, Oscar melihat seorang pria yang terlihat seperti penembakan jitu sepertinya menargetkan ayah dan juga kakeknya. Di saat situasi seperti itu,
Pria itu mencari kesempatan untuk membunuh dua pemimpin mafia itu. Suara tembakan itu tidak akan terdengar oleh siapapun. Karena senjata yang pria itu gunakan tidak memiliki suara. Oscar dengan cepat meniupkan sumpit miliknya ke arah pria itu agar tembakannya meleset. Kebetulan Gavin dan Ocean berdiri sejajar namun saling membelakangi hingga membuat pria itu menargetkan mereka secara bersamaan. Namun, 2 detik sebelum jarum miliknya menancap di tengkuk leher pria itu. Tembakan itu sudah meleset terlebih dahulu hingga membuat Oscar berteriak lantang. "Padre! Nono! Awas!" Teriak Oscar dengan cepat melompat dari atas pohon dari berlari ke arah mereka. Ocean merasa tubuhnya tiba-tiba membatu saat melihat Oscar berlari ke arahnya dengan tubuh berwarna hijau. Panggil itu akhirnya bisa Ocean dengar dari bibir putranya. Setetes air mata terjatuh dari sudut matanya sembari tersenyum tulus menatap ke arah putranya. Meskipun terkejut melihat keberadaan Oscar di luar mansion. Namun, entah mengapa Ocean benar-benar tidak bisa memalingkan wajahnya sedetik pun dari arah putranya yang sedang berlari ke arahnya. Bab 128. Gavin dengan cepat mendorong tubuh Ocean hingga terjungkal ke depan. Sementara ia tidak bisa menghindari peluru itu. Hingga menembus dadanya. David dan Darren merasa dunia mereka hancur saat melihat tubuh ayah mereka ambruk ke tanah. Mereka dengan cepat berlari sembari menembaki setiap orang yang berusaha menghalangi langkah mereka. "Pa!" teriak mereka bersamaan berusaha membangunkan Gavin. Namun, Gavin tidak merespon panggilan mereka. Kedua mata itu sudah tertutup rapat. Saat Darren memeriksa denyut nadi di tangan ayahnya, ia tidak lagi merasakan denyut nadi Gavin hingga membuat Darren menangis histeris. Hiks. No, Pa, bangun. Kita baru saja bertemu. Jangan tinggalkan kami. Perkataan seperti apa yang akan kami sampaikan kepada Mama mengenai apa yang terjadi hari ini? Lirih Darren membuat David ikut meneteskan air mata. "Cepat bawa Papa ke rumah sakit." Tegas David membuat Darren kembali sadar dari tangisannya. Tanpa berpikir panjang, Darren langsung menggendong tubuh ayahnya dan naik ke atas helikopter salah satu personel angkatan bersenjata yang mendarat di halaman kediaman Arnold. Cepat pergi ke rumah sakit terdekat sekarang juga. Teriak Darren dengan suara tersendat. Helikopter itu mengudara meninggalkan kediaman Arnold. David menatap kepergian saudara kembarnya dan juga ayahnya dengan perasaan sedih, kesal, benci dan amarah menjadi satu. Ia tidak bisa lagi mentolerir kejadian hari ini. Sementara Ocean dan Oscar masih terdiam kaku melihat kejadian itu. Seketika rasa amarah dalam tubuh mereka bangkit. Kejadian itu begitu cepat hingga membuat mereka tidak bisa menghindari kejadian itu. Apa kalian akan diam saja setelah melihat pimpinan kalian ditembak seperti tadi? Kita belum tahu bagaimana keadaannya. Apakah dia masih hidup atau tidak? Angkat senjata kalian dan habisi siapapun yang terlibat dalam kejadian hari ini. Teriak David dengan lantang membuat anggota The Devil yang tadinya takut dengan kedatangan personel angkatan bersenjata akhirnya kembali mengambil senjata mereka dan menembaki anggota kartel Jalisco yang berniat menyerang mereka. Dor. Oscar berlari menuju ke arah Selena dan Luciana yang berdiri di kejauhan sembari menatap apa yang terjadi di depan mereka. Oscar dengan cepat meniup sumpit miliknya hingga mengeluarkan 2 jarum hingga menancap di leher salah satu wanita itu. Selena langsung tumbang ke tanah setelah jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak karena efek dari racun dari jarum tersebut.
Oscar dengan cepat menendang kaki Luciana hingga terjatuh ke tanah. Ia naik ke tubuh wanita itu dan mencekik lehernya dengan wajah penuh amarah. Oscar mengambil pistol milik kakeknya yang terselip di tali pinggangnya. Lalu Oscar meletakkan ujung pistol milik kakeknya sejajar pelipis Luciana agar wanita itu tidak berontak. "Ternyata kau yang menculik kami dulu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan bebas setelah apa yang kau lakukan hari ini." Bisik Oscar tersenyum menyeramkan menatap wajah terkejut Luciana. "Apa kau tahu jika putrimu ada di tangan kami? Kami tidak akan segan-segan menghabisinya dan mengirimnya ke neraka bersamamu." Lanjut Oscar membuat Luciana terkejut. "Jangan biarkan dia mati dengan begitu cepat, San." Sela Ocean membuat raut wajah Oscar berubah datar. Beberapa personel angkatan bersenjata dengan cepat mendekati Luciana dan memborgol tangan wanita itu. "Anda kami tahan atas beberapa kasus yang Anda lakukan," ujar salah satu personel bersenjata bernama Richard Gere membuat Luciana memberontak. Lepaskan aku!" teriak Luciana membuat Oscar kesal dan menembak kaki wanita itu hingga membuatnya kesulitan berjalan. "Tuan Gultom, Anda juga harus ikut dengan kami terkait beberapa bisnis ilegal yang Anda jalankan. Kami memiliki banyak bukti yang bisa saja memberatkan Anda," ujar Richard. Ocean tidak panik sama sekali mendengar perkataan Richard. Ocean malah menatap wajah pria itu dengan wajah tenang. "Biarkan pengacaraku yang mengurus semuanya," tegas Ocean membuat Richard langsung terdiam. Dor. Oscar kembali menembak tubuh Selena sebanyak 3 kali. Entah mengapa Oscar masih sangat marah setelah apa yang wanita itu perbuat ke keluarganya. Saat mengingat tembakan yang mengenai kakeknya, Oscar tiba-tiba meneteskan air mata dan tidak mampu membendung rasa sesak di dadanya. Hiks. Untuk pertama kalinya Oscar menangis di depan banyak orang. Bab 129. Di Indonesia, Johnson dan ayahnya Kevin sedang duduk sembari bermain catur di teras mansion mereka. Tak beberapa lama Charles datang dengan raut wajah panik. "Tuan, mengapa Anda memanggil saya?" tanya Charles membuat gerakan tangan Johnson berhenti di udara. "Ku dengar selama beberapa minggu ini kau mewakili beberapa pertemuan penting. Di mana putraku?" tanya Johnson to the point lalu kembali melanjutkan kegiatannya bermain catur. Aku tidak mau mendengarkan satu kata pun kebohongan dari mulutmu. Jangan coba-coba mengelabuiku." Sela Johnson dengan tegas membuat Charles tidak bisa lagi menghindar dari pertanyaan Johnson. "Tuan muda sudah kembali bersama istri dan ketiga anak kembarnya. Jadi, Tuan muda sementara waktu akan menetap di sana bersama keluarga istrinya," ujar Charles membuat tangan Johnson bergetar. "Keluarga istrinya?" tanya Johnson memastikan pendengarannya. "Benar, Tuan," jawab Charles membuat kegiatan Johnson terhenti. "Urus keberangkatanku malam ini juga. Aku akan berangkat ke Italia menemui menantu dan cucu-cucuku," kata Johnson membuat Charles terkejut. "Aduh. Ternyata Tuan Besar diam-diam menyelidiki semuanya," gumam Charles dalam hati sembari berpikir keras cara menolak perintah pria itu. "Apa kau ingin membantah perintahku?" tanya Johnson rahang mengeras menatap Charles dengan mata melotot. Tidak Tuan. Baik, saya akan segera menyiapkan jet pribadi untuk keberangkatan Anda malam ini," ujar Charles dengan cepat. "Papa akan ikut bersamamu," ujar Kevin dan disetujui oleh Johnson. Berita mengenai keadaan Gavin masuk rumah sakit menggemparkan Italia.
Apalagi kehidupan Gavin tidak lepas dari sorotan media. Raut wajah Gavin saat mengenakan kemeja hitam membalut tubuh gagahnya berseliweran di beberapa berita yang disiarkan langsung. Mulai saat itu wajah Darren juga mulai dikenali oleh banyak orang. Apalagi wajah mereka terlihat sangat mirip hingga membuat beberapa orang mulai bertanya-tanya mengenai status Darren. Apakah Darren adalah putra Rania dan Gavin atau tidak? Karena setahu mereka Rania merupakan istri Gavin. Karena wajah wanita itu yang sering berseliweran di mana-mana. Sementara Rania tentu saja tidak senang mendengar kabar mengenai identitas Darren yang ditanyakan oleh masyarakat umum. Oh, ternyata ini alasanmu mengakhiri kontrak pernikahan kita. Gumam Rania dengan wajah marah sekaligus kesal. Di kediaman Arnold, para personel angkatan bersenjata mengamankan beberapa anggota The Devil dan Jalisco yang masih hidup. Sementara yang sudah tewas sudah dievakuasi menuju rumah sakit terdekat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai identitas mereka. Sejam kemudian, Oscar akhirnya tertidur di dalam gendongan ayahnya setelah sejam menangisi kejadian yang menimpa Gavin. Tidak apa-apa. Nono pasti baik-baik saja. Bukankah Nono pria yang gagah dan perkasa? Nono pasti bisa melewati semuanya. Ujar Ocean menepuk-nepuk punggung putranya. Ocean sebenarnya takut jika putranya pada akhirnya akan trauma menyaksikan kejadian sebelumnya. Tak beberapa lama Karina, Lina dan yang lainnya keluar dari ruangan persembunyian mereka. Mereka menatap pemandangan itu dengan takjub tanpa tahu apa alasan Oscar tertidur di gendongan ayahnya. Karina tersenyum lebar melihat pemandangan itu hingga Karina berinisiatif mendekati mereka. Namun Ocean dengan cepat menghentikan langkah istrinya. Ocean meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Gerakan itu seakan memperingatkan Karina agar tidak berisik. Atensi Lina malah teralih ke arah putranya, David. Saat mencari keberadaan Darren dan Gavin, Lina tidak menemukan keberadaan mereka di sana. Sayang, di mana papa dan adikmu? Tanya Lina penasaran saat tidak melihat keberadaan kedua pria itu hingga membuat tubuh Ocean dan David menegang. Sementara Timotius masih mengobrol dengan Richard untuk meluruskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Ocean juga sudah mengabari pengacaranya mengenai untuk mengurus masalah hari ini. Dek, David tetap menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menjawab pertanyaan ibunya. Hingga membuat Karina mulai curiga saat melihat sikap mereka yang tak seperti biasanya. Tak beberapa lama terdengar suara dering ponsel David. Ia melihat sekilas nama si penelpon. David langsung mengangkat panggilan itu ketika nama Darren yang terpampang jelas di sana. Halo, ujar Darren dengan suara bergetar dari sana. Fit panggilan Darren dengan suara tersendat sehabis menangis senggukan. Kalau bicara jangan setengah-setengah. Sarkas David marah mendengar suara Darren yang terdengar tersendat. Hiks.